mafia, chain swinging, clang clang. Yang pertama yaitu perusahaan jasa. Transaksi yang terjadi pada salon Yanti selama bulan November 2020. Transaksinya, yang pertama pada tanggal 2 November penerimaan uang tunai untuk setoran investasi Yanti sebagai pemilik perusahaan sebesar 30 juta. Analisis transaksinya, kas bertambah di debit sebesar 30 juta dan modal Yanti bertambah di kredit sebesar 30 juta. Selanjutnya untuk tanggal 4 November, pembayaran sewa gedung untuk bulan November sebesar 750.000. Analisis transaksinya, beban sewa bertambah di debit sebesar 750.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 750.000. Selanjutnya untuk tanggal 5 November, penerimaan pinjaman dari bank sebesar 15 juta. Salon Yanti dibebani provisi dan biaya lainnya sebesar 600.000. Analisis transaksinya, kas bertambah di debit sebesar 15 juta, utang bank bertambah di kredit sebesar 15 juta, dan beban lain-lain bertambah di debit sebesar 600.000. Yang selanjutnya untuk tanggal 6 November, pembelian peralatan seharga 20 juta dan perlengkapan kecantikan seharga 3.500.000. Dibayar tunai sebesar 7 juta, sisanya dibayar kredit. Analisis transaksinya, peralatan salon bertambah di debit sebesar 20 juta, perlengkapan kecantikan bertambah di debit sebesar 3.500.000, dan kas berkurang di kredit sebesar 7 juta, dan hutang usaha bertambah di kredit sebesar 16.500.000. Selanjutnya untuk tanggal 10 November, pembayaran iklan pada koran Batam Post dan Tribun sebesar 400.000. Analisis transaksinya, beban iklan bertambah di debit sebesar 400.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 400.000. Selanjutnya untuk tanggal 12 November, pembayaran premi asuransi untuk masa 1 tahun sebesar 3 juta. Analisis transaksinya, asuransi dibayar di muka bertambah di debit sebesar 3 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 3 juta. Selanjutnya untuk tanggal 15 November, penerimaan uang tunai dari penjualan jasa salon sebesar 5 juta. Analisis transaksinya, kas bertambah di debit sebesar 5 juta dan pendapatan jasa salon bertambah di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya untuk tanggal 16 November, pembelian tunai perlengkapan kecantikan seharga 3.600.000. Analisis transaksinya, perlengkapan kecantikan bertambah di debit sebesar 3.600.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 3.600.000. Selanjutnya untuk tanggal 17 November, pembayaran listrik, air, dan telepon sebesar 750.000. Analisis transaksinya, beban listrik, air, dan telepon bertambah di debit sebesar 750.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 750.000. Selanjutnya untuk tanggal 20 November, pembayaran sumbangan keamanan dan kebersihan sebesar 100.000. Analisis transaksinya, beban lain-lain bertambah di debit sebesar 100.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 100.000. Untuk tanggal 21 November, pembayaran uang tunai untuk keperluan pribadi Yanti sebesar 700.000. Analisis transaksinya, Pipo Yanti bertambah di debit sebesar 700.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 700.000. Selanjutnya untuk tanggal 22 November, penyerahan jasa salon Yanti dalam pesta pernikahan seorang pelanggan seharga 4.700.000. Pembayarannya akan diterima pada tanggal 13 Desember 2020. Analisis transaksinya, pendapatan jasa salon bertambah di kredit sebesar 4.700.000 dan piutang usaha bertambah di debit sebesar 4.700.000. Untuk tanggal 25 November, penerimaan uang tunai hasil penjualan jasa salon kepada pelanggan selama minggu ketiga dan keempat sebesar 7.100.000. Analisis transaksinya, kas bertambah di debit sebesar 7.100.000 dan pendapatan jasa salon bertambah di kredit sebesar 7.100.000. Dan yang terakhir pada tanggal 28 November, pembayaran gaji pegawai untuk 1 bulan November sebesar 2.200.000. Analisis transaksinya, beban gaji bertambah di debit sebesar 2.200.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 2.200.000. Yang kedua yaitu perusahaan dagang. Transaksinya yang terjadi pada tanggal 1 Desember dibeli barang dagangan dari PT Cahaya sebesar 15 juta dengan termin 2/10 N/30.
Jika ada termin atau syarat pembayaran, maka bisa dipastikan transaksinya dilakukan secara kredit. Jadi analisis transaksinya, pembelian bertambah di debit sebesar 15 juta dan hutang dagang bertambah di kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya untuk tanggal 2 Desember, dijual barang dagangan kepada tokoh Anis sebesar 2 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Jika ada syarat pembayaran, maka transaksi penjualannya dilakukan secara kredit. Oleh karena itu, ketika transaksi penjualan dilakukan secara kredit, maka akan timbul suatu piutang dagang. Maka analisis transaksinya, piutang dagang bertambah di debit sebesar 2 juta dan penjualan berkurang di kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya pada tanggal 3 Desember, diterima kembali barang yang sudah dijual pada tanggal 2 Desember sebesar 500.000 dikarenakan rusak. Analisis transaksinya, retur penjualan bertambah di debit sebesar 500.000 dan piutang dagang berkurang di kredit sebesar 500.000. Pada tanggal 10 Desember dibayar hutang kepada PT Cahaya atas pembelian tanggal 1. Ketika transaksi dibayar hutang, maka kita lihat dulu apakah pada saat pembeliannya ada syarat pembayaran atau tidak. Jikalau ada, maka kita harus menghitung dulu hari diskonnya. Pada tanggal 1 ternyata ada syarat pembayarannya, yaitu 2/10 N/30, yang artinya jika pelunasan dilakukan kurang dari 10 hari atau pas dari tanggal transaksi, maka akan diperoleh diskon sebesar 2%. Cara menghitungnya dimulai dari setelah tanggal transaksi. Tanggal transaksinya yaitu tanggal 1, dibayarnya yaitu pada tanggal 10. Maka dihitungnya mulai dari tanggal 2. Perusahaan akan memperoleh diskon yaitu sebesar 2% dikarenakan dia membayarnya pada hari ke-9. Analisis transaksinya, hutang dagang berkurang di debit sebesar 15 juta, potongan pembelian berkurang di kredit sebesar 300.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 14.700.000. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember diterima pembayaran atau pelunasan piutang dari tokoh Anis atas transaksi tanggal 2. Pada tanggal 2 total piutangnya yaitu 2 juta, tetapi pada tanggal 3 terjadi retur penjualan yaitu sebesar 500.000. Maka piutang dagangnya berkurang menjadi 1.500.000. Setelah kita ketahui total piutang dagangnya, kita lihat transaksi tanggal 2 apakah ada syarat pembayarannya. Ternyata ada, yaitu 2/10 N/30. Selanjutnya kita hitung diskon, yaitu mulai pada tanggal 3 dan diterimanya pada tanggal 12. Ternyata pembayarannya pas 10 hari, maka perusahaan memperoleh diskon 2%. Jadi untuk memperoleh potongan penjualan, total piutang usaha 1.500.000 dikalikan dengan 2% dapatlah 30.000. Jadi analisis transaksinya, kas bertambah di debit sebesar 1.470.000, potongan penjualan di debit sebesar 30.000 dan piutang dagang berkurang di kredit sebesar 1.500.000. All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang.